Wortel. Kalau sayur bening, sayur apa sukanya? Sayur bening tuh ada apa? Bayam. Nah, wortel. Oke, apa lagi? Daun kelor. Apa lagi? Timun. Oke, berarti di sini hampir semua suka sayur. Ada yang tidak suka makan sayur? Ada. Harus ya, sayur itu sehat. Apalagi untuk kalian yang sering belajar ya, sekolah, bermain supaya ada tenaga ya. Kemudian ibu bertanya kembali, siapa di sini yang suka atau pernah makan bunga? Pernah tidak ada yang makan bunga di sini? Bunga. Bunga apa? Hah? Bunga turi. Dimasak apa itu? Dioseng-oseng. Oke. Kamu apa Pinsal? Bunga? Bunga kertas. Oh, bunga kates. Kembang kates. Oke. Lila? Bunga yang bisa dimakan. Bunganya bisa dimakan, tapi tidak tahu nama bunganya. Oke. Ojil apa? Tidak tahu namanya juga. Warnanya bunganya apa? Warna merah. Kamu? Oh, warna ungu. Kayak berbeda-beda ya. Kalau di sini siapa? Zulfa apa? Bunga kates. Kamu apa? Bunga kates. Kamu? Bunga kates. Oke. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang pernah makan batang tanaman? Batang. Ayo. Siapa? Rindu apa? Batangnya bayam. Oke. Kamu? Tidak? Hah? Batang bayam. Kalau saya di? Batang bayam. Kamu? Bayam. Yang lain? Akila? Batang bayam. Kamu? Oke. Kalau yang pernah makan akar? Akar. Siapa yang pernah makan akar? Kamu pernah makan akar? Akar apa? Persingkang. Betul. Oke. Siapa lagi? Kamu? Ubi. Oke. Ubi apa? Ubi jalan. Oke. Kamu? Apa singkong? Kamu? Ubi. Oke. Kembang? Ya. Berarti di sini sudah pernah makan bermacam-macam tanaman ya? Nah, sekarang itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ibu ingin bertanya lagi. Di sekitar kalian, di sekolah maupun di rumah, ada tidak tanaman kalian ini? Ada. Di mana kalian melihat tanaman? Di sini. Tanaman apa yang kalian lihat kalau di sekolah? Banyak ya? Banyak tidak? Ada yang bisa dimakan tidak? Yang buah air bisa dimakan. Kelengkeng yang dimakan apanya? Oke, berarti kelengkeng itu yang dimakan adalah dagingnya apa? Buah. Berarti yang dimakan dari kelengkeng jambu adalah buah. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya. Silakan dibuka buku kalian. Silakan dibuka bukunya halaman 4. Oke. Di situ kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan apa? Betul ya. Di situ bagian tumbuhan ada apa saja? Boleh minta tolong Ayu sebutkan satu apa bagian tumbuhan yang ada di dalam ini? Ini apa? Apa itu? Dibaca. Buah. Oke. Kalau buah, fungsinya buah di situ apa? Tempat
Kalau misalkan akar tidak mendapatkan nutrisi, bisa tidak tumbuhannya bisa berkembang biak? Tidak bisa. Berarti akar ini fungsinya penting atau tidak? Akar tadi fungsinya untuk apa? Ternyata dia juga untuk menopang tumbuhan. Nah, jadi di situ ada apa lagi di sini? Batang, silakan, Farmansyah. Di sini ada batang. Tahu batang tidak? Tahu. Sekarang batang fungsinya sebagai apa? Ya, dia fungsinya ternyata untuk membawa air. Jadi anggap saja dari akar dia dapat air, dia dapat nutrisi, dia dapat makanan dibawa melewati batang. Ya, kemudian nanti tempat memasaknya di mana? Di daun. Ya, jadi tahu ya tadi ada berapa saja, apa saja fungsi, ada berapa bagian tumbuhan dan fungsinya? Yang pertama dari yang paling bawah. Jadi yang pertama ada akar. Akar tadi fungsinya untuk jadi akar di sini dia untuk menyerap air, nutrisi dan sebagai penopang supaya dia bisa berdiri tegak. Anggap saja dia punya kaki. Tanaman punya kaki-kakinya ada di akar. Akar sebagai kakinya supaya dia bisa berdiri seperti kalian, bisa berdiri tegak karena punya kaki. Oke. Kemudian ada lagi bagian tumbuhan yaitu namanya batang. Di sini batang sebagai dia mengantarkan air, nutrisi dan makanan ya ke seluruh bagian tumbuhan ya. Kemudian apa lagi yang ketiga? Apa? Daun. Oke, kalau daun fungsinya apa? Ternyata daun di sini tempatnya untuk membuat makanan agar tanamannya bisa seperti kalian juga. Kalau kalian mau bertumbuh harus butuh makan atau tidak? Nutrisi atau tidak? Kalau kalian tidak makan, bisa tidak kalian bertambah besar? Tidak mendapat apa? Nutrisi. Sama seperti tumbuhan, kalau dia mau bertumbuh dia perlu nutrisi ya, supaya dia bisa hidup, bisa tumbuh ya. Kemudian apa lagi? Oke, sekarang bunga apa sih? Ternyata bunga sebagai tempat berkembang iya kan? Jadi dia tempat berkembang biak. Ternyata bunga ini tempat berkembang biak ya. Kemudian selain tempat untuk berkembang biak, ternyata bunga itu bisa berubah menjadi biji ya. Nah, biji ini itu yang bisa ditanam lagi nanti jadi tumbuhan baru lagi ya. Apa? Nah, sekarang apa lagi yang terakhir? Buah. Nah, ini buah. Buah ini yang biasa kalian makan ini ya. Seperti tadi ada bilang buah kelengkeng ya, buah jambu ya. Oke, sekarang kita harus tahu dulu ternyata buah itu bukan cuma untuk kalian makan, tetapi ada fungsinya. Fungsinya sebagai apa pada tumbuhan? Nah, buah itu ternyata sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Oh, ternyata lemarinya kalau di rumah kan kalau kalian simpan makanan
Apa halaman? Oke, kalau kamu? Durian. Sudah tumbuh durianmu? Sudah. Di mana ini sudah? Oke, kalau Farhan? Durian, rambutan sama buah kuali minggu. Banyak ya. Sudah ada yang tumbuh? Rambutan sudah bu, durian sudah. Sudah berbuah atau baru masih tumbuh? Sudah pernah dipanen bu. Sudah pernah dipanen, berarti sudah ada hasilnya ya. Sudah dimakan buahnya? Sudah bu. Sudah. Enak hasil panen sendiri? Tapi saya makan durian aja bu. Oh ya, oke. Kenapa jangan makan yang lain? Karena durian favorit bu. Oke, ternyata buah favoritnya. Kalau Praditya? Enggak bu. Mangga. Sudah tumbuh mangganya? Sudah bu. Sudah. Berarti di sini sudah tahu ya fungsi dan bagian-bagian dari tumbuhan. Ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya nanti 4 kelompok. Jadi, nanti Ibu akan bagikan lembaran. Di situ nanti ada gambar yang harus kalian isi sesuai dengan fungsi dan bagian tumbuhan. Ya, lembarnya. Jadi ada bagian tumbuhan. Ini adalah tumbuhannya. Ya. Kemudian nanti ada lembar yang harus kalian isi. Ini bisa kalian diskusikan bersama. Ya, kerjakan bersama. Ya, dan nanti akan dibacakan hasilnya di depan kelas. Ya. Jadi sebelum perhatikan sebentar ya, sebelum mulai nanti ini ada 4 kelompok ya. Saat ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan ini kelompok 4 ya. Jadi bukan hanya 1 orang saja. Perhatian. Perhatian sebentar, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Sebelum kalian mengerjakan, nanti lembar ini akan saya bagikan 1 lembar untuk 1 kelompok. Silakan kalian berdiskusi bagaimana caranya mengerjakan. Usahakan semua kelompok bekerja. Ya, boleh dibagi karena ini kan ada banyak tabelnya yang kosong ya. Nanti kalian isi di dalam situ, kemudian nanti akan dibacakan hasilnya per kelompok. Oke, kayaknya ada yang mau bertanya. Kalau bisa jangan lihat buku. Kan tadi sudah paham ya. Jadi coba kerjakan dulu ya. Nanti kalau belum paham boleh bertanya. Sebelum saya bagikan lembarnya, siapa yang bertanya lagi? Boleh bertanya terlebih dahulu. Ada yang bertanya? Ini kan? Iya, di sini diisikan bagian tumbuhannya, bagian tumbuhannya. Kemudian yang ini kotak yang besar adalah fungsinya. Kenapa Pak? Itu 1 kelompok atau 1 kertas? Ya, 1 kertas saja. Jadi kalian diskusikan berkelompok. Makanya Ibu bilang kalian nanti rundingkan sama-sama di dalam kelompok. Semua harus bekerja sama. Ya, bisa? Bila ada yang ditanya? Nanti perwakilan kelompok saja yang maju. Ya, oke? Bisa? Bisa atau tidak? Bisa bu. Oke, kalau bisa saya bagikan ya. Ini yang kelompok 1 silakan nanti namanya ditulis kelompoknya ya. Nama kelompok saya di kelompok 1. Ya, kelasnya silakan isi nama itu nama kelompok ya dan kelasnya. Perhatikan nama dan kelas. Nama ini nama kelompok kalian ya. Nama kelompok. Ya. Oke, silakan kalian berdiskusi. Waktunya hanya kurang lebih 10 menit mulai dari sekarang. Oke, tadi sudah dikerjakan semua? Kalau sudah, saya minta kelompok 1
cadangan makanan dan di dalamnya. Oke, itu fungsi dari apa? Buah. Buah. Sekarang apa fungsi dari daun? Oke, jadi sudah ingat semua dan paham semua ya. Oke, jadi jangan lupa pelajaran kali ini ya, jangan dilupa nanti diulang lagi belajar di rumah supaya semakin paham ya. Sebelum ibu tutup ada yang ingin bertanya? Ada Bu? Oke, kalau sudah tidak ada silakan bukunya di sini. Silakan Devin. Halo, perkenalkan nama saya Ika Francisca Natalia dari program studi S1 PGSD di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 002 Karangan yang sudah bersedia menerima saya dan juga memberikan fasilitas yang bisa saya gunakan selama proses melaksanakan praktik mata kuliah PKM. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para siswa di tempat ini yang sudah bekerja sama dengan baik selama proses pengambilan video. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah PKM, Pak Agung. Terima kasih banyak Pak atas bimbingan dan arahannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing dua saya di sini, pengamat saya Ibu Maya. Terima kasih banyak Ibu atas kebaikan Ibu yang membimbing saya, mengarahkan saya yang tidak mengingat waktu ketika saya ingin bertanya untuk pelaksanaan proses praktik ini, sehingga saya boleh menyelesaikannya dengan baik. Harapannya semoga apa yang saya kerjakan, apa yang saya buat boleh menjadi hasil yang baik, dan semoga video-video yang sudah saya share bisa bermanfaat juga. Dan mohon maaf jika dalam video ada tutur kata atau perilaku yang tidak berkenan. Saya mohon maaf dan tolong ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.